Oke, halo, perkenalkan, nama saya Felix Triarti dari program Studi Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan kode program yang untuk mengimplementasikan algoritma RC4. Nah, di video kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Forensik Digital. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan kodenya. Di sini pertama-tama kita lihat dulu di sini studi kasusnya. Penteksnya itu buku 2026 dengan huruf kapital, K-nya juga dengan huruf kapital yaitu pustaka. Nah, di sini kita menginput data dari studi kasusnya. Setelah itu kita ubah setiap karakter plainteks menjadi kode nilai ASCII. Nah, kode nilai ASCII ini itu adalah berbentuk angka. Yang pertama kita ubah itu dari isi ini plaintextnya itu kan buku 2026. Nah, nanti itu bentuknya akan menjadi angka seperti itu. Nah, setelah itu dia akan ngeprint. Nah, setelah itu kita juga akan mengubah key-nya di dalam bentuk ASCII juga, dalam bentuk angka tadi. Nah, sebelumnya ASCII itu sudah digunakan internasional, jadi sudah memang peraturannya menggunakan ASCII dalam algoritma ini, algoritma RC4 ini. Nah, setelah itu inisialisasi awal array. Nah, S itu awalnya itu dari 0 sampai 255 atau panjang karakternya itu 256, tapi dimulai dari 0 seperti itu. Nah, di sini array-nya itu dengan panjang 256. Jadi tadi itu K-nya yang pustaka itu dideretkan sampai panjangnya itu 256 gitu ya. Jadi pustaka seperti itu sampai panjangnya 256. Nah, setelah itu dia akan ngeprint. Nah, lanjut di sini kita melakukan perhitungan 10 iterasi pertamanya. Sini. Nah, di sini adalah rumusnya. Bagian for i in range 256 ini bagian untuk rumus indeks J-nya. Terus nanti dia akan mencetak nilai elemen sebelum ditukar. Nah, khususnya 10 putaran awal. Iterasi itu harus terpenuhi sampai 256 kali. Nah, tapi di sini dalam soal hanya minimal 10, jadi saya hanya akan membuat 10. Dan kalaupun disuruh membuat sampai iterasi ke 256 itu sangat membutuhkan waktu yang lama, jadi kita hanya sampai 10 iterasi pertama. Nah, setelah itu kita akan menukar proses nilai atau swap yang awalnya misalnya SI-nya itu adalah 0. Setelah ada hasilnya 85, jadi SI-nya sekarang 85 seperti itu. Nah, sekarang kita buat tabelnya untuk ngeprint tabel. Nah, bagian ini untuk menampilkan langkah perhitungan matematis dari 10 iterasi pertamanya. Nah, ini adalah perhitungannya. Perhitungan utamanya akan sama seperti tulis manual yang saya kerjakan di buku, di kertas. Ini hanya untuk menampilkan. Nah, ini menampilkan tabel ringkasan format pendek dari 10 iterasi pertama KSA. Jadi hanya menampilkan tabel hasil dari perhitungan ini. Nah, ini ngeprint. Setelah itu kita masuk dalam perhitungan PRGA-nya. Atau
pseudo random generation algorithm. Nah, ini awalnya I itu sama dengan 0 dan J nya juga sama dengan 0. Setelah itu kita hitung gitu ya. Nah, ini instruksi untuk menampilkan untuk menghitungnya. Ini untuk menukar swap. Swap itu untuk menukar, sama seperti yang sebelumnya, swap untuk dilakukan untuk menukar gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu swapnya, kita cari nilai T nya. Ini rumus T. Setelah nilai T ketemu, dapatlah kita nilai keystreamnya. Seperti itu ya. Jadi alurnya itu mencari I, setelah itu mencari J, setelah J didapatkan kita swap. Setelah swap selesai kita cari T nya. Setelah T selesai kita cari keystreamnya, dan keystream pun didapatkan begitu. Nah, setelah itu kita masuk dalam proses enkripsi. Nah, enkripsi ini untuk menampilkan dari plain text-nya tadi ubah ke enkripsi ke bentuk heksadesimal gitu ya. Heksadesimal itu dia campuran dari angka dan huruf gitu ya. Nah, ini untuk print. Nah, setelah itu operasi XOR. Nah, XOR digunakan itu untuk perhitungan logikanya antara kode ASCII pesan asli dengan angka keystream gitu. Nah, setelah itu dia akan mengubah bentuk array desimal cipher menjadi teks heksadesimal gabungan. Nah, di sini yang di dalam bentuk array desimal tadi kita ubah ke dalam bentuk heksadesimal. Seperti itu ya. Nah, setelah proses enkripsi, lanjut ke deskripsi. Ini untuk mengubah ke pesan aslinya lagi gitu. Misalnya tadi kan didapatkan dalam bentuk heksadesimal, terus kita gunakan key yang sama. Kita gunakan key yang sama untuk mengubah ke dalam bentuk deskripsinya lagi. Nah, ini kita print nomor, cipher, keystream, ASCII dan karakter ini untuk menampilkan bentuk tabelnya nanti. Terus, nah ini gunanya untuk mengembalikan cipher menjadi ASCII semula dengan operasi XOR kembali. Nah, di sini ada perintah terakhir untuk menampilkan semua output. Apakah berhasil? Apakah ada yang kesalahan? Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di outputnya. Nah, ini plain text-nya itu buku 2026 dengan huruf kapital dan panjang karakternya ini ada 8 karakter. Nah, kita susun seperti ini. Terus ini kode ASCII-nya tadi, kode yang sudah ditentukan internasional gitu ya. Terus K ini panjangnya 7 karakter. Terus kita ubah lagi ke bentuk ASCII. Nah, setelah itu didapatkan seperti ini. Ini untuk bentukan array-nya. Ini array S dan ini array K. Nah, kita lanjut ke perhitungannya. Ini adalah perhitungan untuk iterasi pertama. Nah, ini adalah perhitungannya. Dimulai dari iterasi ke 0 sampai 10 tadi. Nah, setelah ini didapatkan, kita buat tabelnya agar lebih enak dilihat. Nah, ini swap ya, atau mengganti nilai S dengan nilai S yang tadi yang udah didapatkan. Seperti itu. Ini nilai I, nilai J, ini S, ini keystreamnya, K, ya, dan ini yang setelah di swap. Nah,
ini untuk menampilkan tabel PRGA nya. Setelah perhitungan ini tadi, kita dapatlah cash stream-nya seperti itu. Nah, setelah swap selesai, kita lanjut ke bagian PRGA nya untuk menentukan cash stream. Setelah didapatkan nilai I, C, dan T, dapatlah kita dengan nilai cash stream-nya. Setelah cash stream didapatkan, kita ubah ke dalam bentuk heksadesimal seperti ini. Dapatlah dari yang awalnya B, plain text-nya berubah jadi C2, U menjadi FC, K menjadi 77, dan seterusnya. Terus proses deskripsi untuk mengubah kembali ke dalam bentuk plain text awal menggunakan cache stream yang sama, menggunakan ASCII yang sama, kembali ke dalam bentuk karakter yang semula. Nah, ini menampilkan hasil akhirnya dari plain text asli buku 2026 menggunakan huruf kapital, K-nya pustaka huruf kapital juga, ciphertext deksimalnya ada 194, 252, 119, 132, 187, 188, 145, dan 42. Setelah itu diubah menjadi ciphertext heksadesimal, yaitu menjadi C2, F7, 78, 4B, BB, C9, 1, dan 2A. Terus dikembalikan lagi ke plain text hasil deskripsi, yaitu buku 2026, dan status berhasil. Hasil deskripsi sama dengan plain text asli. Nah, seperti itu penjelasan kode program dari program Google Colab dalam mengimplementasikan algoritma RC4. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mungkin dari beberapa kata yang kurang tepat dan beberapa penjelasan yang kurang tersampaikan dengan baik, saya mohon maaf. Sekian video ini, saya ucapkan terima kasih.